So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Canon EOS R50, kamera mirrorless compact yang cocok nih buat kalian para vlogger, content creator, atau traveler yang pengen abadin momen tanpa perlu berat-beratin isi tas. Nah, Canon R50 ini itu dibanderol dengan harga Rp11.999.000 buat varian body only dan Rp13.999.000 buat yang sama lensa 18-45. Ini pertama kalinya ya aku cobain Canon EOS R, karena sebelumnya aku tuh pakai si legend Canon EOS M50 dan terakhir itu pakai Canon EOS M6 Mark II. Karena mountnya itu beda, jadinya ya perlu dipakein adapter. Cuma pilihan lensa RF sendiri ini udah cukup banyak di pasaran. Jadi misal kalau kalian adalah pengguna baru di kamera profesional, itu nggak perlu pusing lagi. Kamera ini itu masuk ke jajaran kamera entry level ya. Cocok banget nih buat kalian yang pemula di dunia kamera profesional atau kalian para content creator yang doyan ngevlog atau suka traveling foto-foto gitu juga ini cocok pakai kamera yang satu ini. Aku bilang cocok karena pertama itu body Canon EOS R50 ini itu compact. Bodinya ini ringan dan enak buat dibawa kemana-mana. Terus yang kedua, layarnya ini bisa flip ke depan yang memudahkan kalian buat yang suka vlogging atau rekam video sendiri. Yang ketiga, kamera ini tuh punya jendela bidik atau viewfinder. Cocok buat yang doyan foto-foto karena viewfinder ini memudahkan kita buat atur fokus atau atur komposisi foto saat di kondisi outdoor. Karena nggak selamanya layar itu enak buat dipakai. Terkadang pakai viewfinder itu bisa lebih nyaman untuk dipakai ketimbang layar. Canon EOS R50 ini itu ada dua pilihan warna. Ada yang warna hitam dan ada yang warna putih kayak yang aku pakai sekarang ini. Bobotnya kalau body only ini ada di 328 gram dan kalau pakai lensa 18-45-nya ini ada di 495 gram. Ini jelas kamera yang ringan ya karena emang materialnya ini didominasi sama material plastik. Di sini ada juga nih rubber dengan tekstur kulit jeruk itu di hampir sekeliling bodinya yang emang sering bersentuhan sama tangan kita. Jadi ngebikin grip dari kamera yang satu ini tuh berasa mantep dan bikin dia nggak licin atau gampang jatuh. Untuk tombol-tombol juga nggak banyak dan ini jelas memudahkan buat para pemula yang baru pertama kali pakai kamera. Rolling dialnya sendiri ini cuma ada satu ya di bagian atas buat kita ngatur-ngatur segitiga exposure-nya. Agak kurang proper, cuma ya lagi-lagi ini jajaran kamera entry levelnya Canon yang dibuat sesimpel mungkin biar memudahkan orang yang emang baru mau belajar. Untuk aturnya sendiri klik aja di layarnya langsung kayak shutter speed, bukaan dan ISO-nya baru putar-putar di bagian dialnya. Atau misal kalau kalian lagi pakai viewfinder bisa aja klik tombol arah atas ini buat pindah-pindahnya. Cuma lagi-lagi kalau nggak mau ribet tinggal atur aja mode auto exposure karena ini bener-bener simple. Tinggal nyalain kamera dan jepret atau record. Oke, ini aku lagi ngerekam pakai Canon EOS R50 dan ini pakai mode auto exposure. Hasilnya seperti ini. Jadi begitu kamera aku nyalain langsung aku tekan tombol record. Ya, hasilnya bisa kalian lihat seperti ini. Ini tinggal terima beres. Buat kalian yang nggak mau ribet, kalian bisa pakai mode ini dan ini cara pakainya juga simple banget. Hasilnya pun juga oke. Ya meskipun kalian nggak terampil buat ngatur-ngatur exposure-nya, tapi ya ini udah cukup oke lah. Seperti ini hasilnya. Wah, buat nge-vlog oke juga. Untuk kelengkapan port sendiri di sisi kiri ini ada port buat mic yang sayangnya nggak ada buat audio monitoringnya. Sementara itu di sisi kanan ini ada port USB Type-C dan micro HDMI buat display output. Untuk USB Type-C-nya sendiri dia bisa langsung nge-charge dari bodinya ya tanpa ribet-ribet harus keluarin baterainya. Pakai charger HP yang biasa kalian pakai ini juga bisa dan bikin penggunaannya jadi lebih simple. Untuk baterainya sendiri dia pakai LPE17 sama kayak Canon EOS M3, M6, 200D, 750D dan lain sebagainya. Aku sendiri yang masih pakai Canon EOS M6 Mark II ini jadi nggak perlu nyetok baterai lagi karena itu bisa sharing sama si EOS R50 ini. Kalau buat layar Canon EOS R50 ini itu punya ukuran 3 inci. Modelnya articulated screen yang enak banget ya buat dipakai karena mau shoot dari posisi kayak gimana pun ini bakalan lebih ngebudain kita yang pakai. Touchscreen-nya ini juga friendly banget dan gampang lah buat para pemula pakai. Ditambah di rentang harga segini R50 ini unggul dari para kompetitornya karena touchscreen-nya ini udah full fitur. UI-nya sendiri karena ini Canon, tentu aja ya mudah banget ya buat dipelajari. Aku dulu waktu pertama kali milih kamera ya milihnya Canon karena UI-nya ini gampang buat dipakai pemula.
Oke, next buat spesifikasi, kita mulai dulu dari mountingnya yang kayaknya itu emang diseriusin banget sama Canon, yaitu RF mount ecosystem. RF mount sendiri akhirnya ada di jajaran kamera entry levelnya Canon kayak EOS R50 ini. Jadi buat kalian para pemula yang mau invest lensa sambil belajar ya bisa pakai Canon EOS R50 ini dulu. Dan nanti kalau misal kalian udah jago, kalian bisa upgrade ke kamera yang seri di atasnya lagi. Sensornya sendiri APS-C 24,2 megapiksel dengan prosesor terbarunya yaitu Digic X. Untuk perekaman video sendiri dia support 4K 30p dan Full HD 120p buat slow motionnya. Mode burstnya ini bisa sampai 15 fps buat kalian yang pengen foto di mode sport. Untuk autofocusnya juga udah cepet banget ya, dan kerennya dia tuh bisa kita atur buat ngedeteksi mau fokus sama orang, hewan, atau kendaraan. Buat reviewer produk, beauty vlogger, atau food vlogger ada juga nih mode close up DMOS, dimana kalau biasanya kalian sering lihat beauty vlogger saat nunjukin makeupnya harus ditutupin pakai tangan, nah di mode ini kalian nggak perlu ribet-ribet gitu karena ini bisa langsung ngedeteksi benda yang ada di depan muka kita. Fokusnya ini juga cepat dan nggak kabur-kaburan, jadi bakalan nikmat banget buat dipakai. Oke, untuk close up DMOS-nya, kerennya dia bisa ngedeteksi benda sekecil, ya, cuma sekecil pin ini aja. Ini autofocusnya cepet banget. Dan ya, ini asik banget sih. Cuma minusnya di mode ini itu auto exposure ya, jadi kita nggak bisa ngatur exposure sesuka kita. Jadi ya paling kekurangannya itu aja. Tapi buat kalian yang nggak mau ribet, kan biasanya beauty vlogger itu nggak mau ribet ya. Ya kayaknya sih nggak bakalan masalah kalau misal auto exposure kayak gini. Yang penting ininya cepet tuh. Enak banget dipakai. Untuk lensa kit yang aku pakai ini itu 1845 dengan bukaan di f4,5 sampai 6,3 yang udah ada image stabilizernya. Karena ini lensa RF system, ring di lensanya ini nggak cuma bisa kita pakai untuk atur manual fokus aja ya, tapi ini bisa kita alih fungsiin buat ngatur segitiga exposure juga. Oke, kesimpulannya ya kayak yang udah aku bilang di awal, kalau Canon EOS R50 ini itu adalah kamera yang ditujukan buat para pemula di dunia kamera profesional. Terutama buat kalian nih para content creator, vlogger, atau traveler yang nggak mau ribet sama kamera yang dia pakai. Terlebih Canon EOS R50 ini itu adalah salah satu kamera RF mount terjangkau saat ini yang bisa kalian jadiin kamera pertama kalian yang mau masuk ke RF mount ecosystem. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.